Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Feni. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang pembangunan ekonomi di era globalisasi. Selanjutnya, pentingnya pendidikan dalam pembangunan ekonomi. Pengembangan kapasitas dalam potensi individu sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin baik angkatan kerja yang terdidik, semakin besar peluang ekonomi yang bisa mereka manfaatkan dan berkontribusi terhadap inovasi dan pertumbuhan. Yang kedua, beban keuangan dalam pemerintah dapat juga dikurangi karena akan mengurangi tingkat untuk pengangguran dan juga ketergantungan pada bantuan sosial. Pendidikan juga dapat meningkatkan kesadaran yang mengenai kesehatan dan pencegahan. Yang ketiga, mengembangkan tenaga kerja yang mampu beradaptasi terhadap perubahan perekonomian dan teknologi. Tenaga kerja tetap relevan dan juga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui pendidikan sekolah. Pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh kemampuan pendidikan dalam membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan juga kompetensi yang diperlukan. Selanjutnya ada peran infrastruktur. Fondasi fisik yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi yang efisien dan produktif sangat penting agar infrastruktur dapat memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, jaringan listrik, dan sistem telekomunikasi. Merupakan infrastruktur yang memfasilitasi pergerakan barang, jasa, dan manusia, serta membantu industri perdagangan. Selanjutnya ada teknologi dan inovasi dalam pembangunan ekonomi. Teknologi adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat, sistem, dan proses yang meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas dalam pembangunan ekonomi. Otomatisasi proses produksi merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui teknologi saat ini. Inovasi adalah ide, produk, atau proses baru yang meningkatkan cara kerja dan efisiensi di berbagai sektor perekonomian. Disebut inovasi dalam pembangunan ekonomi. Dengan menciptakan nilai tambah, inovasi mengarah dan pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan produktivitas dalam pembelajaran. Selanjutnya ada definisi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup suatu negara atau wilayah, memulai pertumbuhan ekonomi, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan, mengatasi kesenjangan, dan menciptakan lapangan kerja yang produktif. Selanjutnya ada peran investasi asing dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, efisiensi produksi negara tuan rumah dan kualitas produk lokal dapat ditingkatkan dengan menghadirkan teknologi baru dan maju, pengetahuan manajemen, dan praktik terbaik di industri ini juga disertakan dengan transfer teknologi ini. Yang kedua, meningkatkan kapasitas produksi negara tuan rumah dengan membangun pabrik, fasilitas produksi, dan infrastruktur lainnya. Hal ini berpotensi menghasilkan skala ekonomi yang lebih besar dan biaya produksi juga pastinya lebih rendah. Yang ketiga, pemerintah juga dapat meningkatkan pendapatannya dengan menegakkan pajak pada perusahaan asing. Penerimaan pajak dapat dihasilkan
dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan. Yang keempat, membantu negara tuan rumah dalam mendiversifikasi perekonomiannya dengan menciptakan sektor-sektor baru yang sebelumnya terbelakang atau tidak ada sama sekali. Diversifikasi mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi. Selanjutnya ada indikator pembangunan ekonomi. Indikator pembangunan ekonomi adalah metrik yang menilai kemajuan ekonomi suatu negara atau wilayah dalam berbagai aspek seperti kesejahteraan masyarakat dan kapasitas produktif. Indikator pembangunan ekonomi digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi suatu negara atau wilayah dalam berbagai cara, termasuk kesejahteraan masyarakat dan kapasitas produktif. Selanjutnya, ada fiskal dan moneter dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter adalah dua alat utama dalam digunakan oleh pemerintah dan bank daerah dalam mengelola perekonomian dan mencapai tujuan ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan pengurangan pengangguran. Kebijakan fiskal melibatkan peraturan ekonomi, seperti pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk mendorong suatu pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan untuk meningkatkan efisiensi transportasi juga logistik. Sementara investasi dalam pendidikan juga kesehatan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan. Bank mengatur persen dana yang harus disimpan bank seperti cadangan. Penurunan cadangan wajib meningkatkan jumlah uang yang dapat dipinjamkan bank. Bisa kita investasi dan konsumsi. Sementara peningkatan cadangan wajib membatasi peminjaman untuk mengendalikan inflasi tersebut dan juga membantu mengarahkan perilaku pasar dan bisnis, meningkatkan kepercayaan kita. Selanjutnya, pentingnya pemerataan pembangunan. Yang pertama, pengurangan kemiskinan. Yang dua, peningkatan kedaulatan pangan. Yang ketiga, peningkatan akses pasar. Selanjutnya ada tantangan pembangunan ekonomi. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak efisien atau berkelanjutan dapat menghambat pertumbuhan atau pembangunan pada jangka panjang dan juga merusak lingkungan. Yang kedua, infrastruktur yang buruk atau tidak memadai membatasi akses ke pasar, menghambat aktivitas ekonomi, dan juga bisa mengurangi kualitas dalam hidup. Yang ketiga, pendidikan dan layanan kesehatan yang rendah kualitasnya akan membatasi perkembangan sumber daya manusia dan juga mengurangi produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, ada dampak globalisasi dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, peningkatan kompetensi. Yang kedua, peningkatan standar kualitas. Yang ketiga, penyebaran informasi. Selanjutnya, negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Tiongkok telah menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia karena pertumbuhan ekonomi yang pesat selama beberapa tahun terakhir ini. Perekonomian Tiongkok bertransisi dari perekonomian yang terkendali ke pasar perekonomian yang lebih bebas dengan reformasi ekonomi. Dan reformasi tersebut mencangkup liberalisasi perdagangan dan sektor-sektor tertentu dan investasi besar-besaran di bidang infrastruktur.
Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, dalam pembelajaran ini kita telah membahas berbagai aspek penting yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, termasuk tantangan yang dihadapi seperti ketimpangan ekonomi, pengangguran, keterbatasan sumber daya, dan ketidakstabilan politik. Kita juga mengeksplorasi dampak positif globalisasi dan pentingnya pembangunan antara kota dan desa untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Baik, sekian dari video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.